Yang satu dikenal nggak pernah mandi, dan satu lainnya dijuluki gerbang neraka. Yaps, kita akan menjelajah bersama dalam beberapa menit ke depan. Di jantung Namibia yang gersang, di mana tanahnya berwarna merah dan matahari membakar tanpa henti. Hiduplah. Mereka mendiami wilayah Namibia Utara di wilayah Kunene. Wilayah ini dikenal dengan lanskapnya yang kering dengan sabana yang luas, pegunungan yang terjal, dan sungai-sungai yang mengering. Suku Himba juga dikenal sebagai suku Ovahimba dengan jumlah populasi yang hanya berjumlah sekitar 50.000. Mereka hidup berpindah-pindah mengikuti musim dan ketersediaan padang rumput untuk ternak mereka. Karena kehidupan sehari-hari suku Himba sangat terkait dengan peternakan. Mereka memelihara ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Suku Himba terkenal dengan julukan suku merah. Lalu kenapa mereka dikenal sebagai suku merah? Jadi, wilayah Kunene memiliki iklim gurun yang keras dan air adalah sumber daya yang langka dan berharga. Menggunakan air untuk mandi dianggap sebagai pemborosan, terutama saat sumber air terbatas. Jadi mereka tuh nggak mandi pakai air seperti kita pada umumnya guys. Melainkan mereka membersihkan diri dengan menggunakan ramuan herbal dan asap menggunakan campuran mentega, oker merah dari batu yang dihancurkan, dan resin dari semak komipora untuk mewarnai kulit dan rambut mereka. Campuran ini disebut otjise dan dianggap sebagai simbol kecantikan, perlindungan dari matahari, dan identitas budaya. Jadi mereka tuh mandinya pakai mentega yang dicampur oker merah dan resin. Mereka memilih warna merah karena adanya sebuah kepercayaan yang mengatakan bahwa warna merah adalah simbol dari bumi dan darah. Namun yang uniknya, wanita dari suku Himba ini diakui sebagai yang paling indah di seluruh Afrika. Selain Ojitse, suku Himba juga melakukan mandi asap. Mereka membakar dupa aromaterapik dan menggunakan asapnya untuk membersihkan tubuh. Proses ini konon membantu menghilangkan kotoran dan bau badan. Ada lagi yang menarik nih. Dalam struktur keluarga, mereka memiliki struktur keluarga poligami, di mana seorang pria dapat memiliki beberapa istri. Dalam masyarakat Himba, seorang pria yang memiliki banyak istri dan anak dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dan kekayaan yang lebih besar. Namun, penting untuk dicatat bahwa poligami dalam suku Himba tidak boleh disamakan dengan praktik poligami di budaya lain. Dalam konteks suku Himba, poligami memiliki makna dan tujuan tersendiri yang terkait dengan struktur sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Memiliki banyak istri berarti memiliki lebih banyak tenaga kerja untuk mengurus ternak, ladang, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Jadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya itu konsepnya bukan cuma ongkak-ongkak kaki dan terima jatah dari suami, melainkan supaya ada tenaga lebih banyak lagi buat mengurus segala hal. Poligami juga dianggap sebagai cara untuk memastikan kelangsungan keturunan dan memperbanyak anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, poligami juga bisa menjadi bentuk perlindungan bagi wanita yang kehilangan suami atau tidak memiliki dukungan finansial. Keluarga besar itu kemudian tinggal bersama dalam satu kompleks yang disebut Onganda. Dan kepala keluarga adalah seorang pria yang memiliki otoritas tinggi. Sementara itu, jauh di timur, di wilayah bagian lainnya yang dikenal sebagai Tanduk Afrika, suku Afar bertahan hidup di lingkungan yang sama kerasnya, bahkan lebih ekstrim lagi. Jadi jika suku Himba itu berada di bagian selatan Afrika, maka suku Afar berada di Afrika bagian timur. Suku Afar atau juga dikenal sebagai Danakil atau Adali adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah gurun Danakil, terutama di Ethiopia.
Djibouti, dan Eritrea. Katanya salah satu tempat paling ekstrim di dunia. Mereka adalah suku nomaden yang tangguh, yang hidup di tengah gurun Danakil yang luas, di antara danau-danau garam yang berkilauan. Wilayah Danakil dikenal sebagai salah satu tempat terpanas di bumi. Suhu di sana rata-rata mencapai 35-50 derajat Celcius dan terkadang bisa lebih tinggi. Apalagi suhu tanah bisa mencapai 70 derajat Celcius di beberapa tempat, menciptakan lingkungan yang sangat tidak ramah bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup. Sehingga suku Afar juga dijuluki sebagai penghuni gerbang neraka. Serem ya. Wilayah ini penuh dengan gunung berapi aktif seperti Erta Ale yang memiliki danau lava permanen. Selain itu ada lapangan belerang berwarna-warni, geyser gas panas, dan mata air asam. Curah hujan di wilayah ini sangat minim dan sumber udara sangat terbatas. Hidup di lingkungan yang keras seperti ini membutuhkan ketahanan yang luar biasa. Di Danakil terdapat danau garam yang luas seperti Danau Asal yang memiliki kadar garam lebih tinggi dari Laut Mati. Beberapa daerah juga mengandung belerang dan zat beracun yang membuatnya tidak layak untuk kehidupan biasa. Namun meskipun kondisi geografisnya sulit, suku Afar telah bertahan selama berabad-abad dengan menjalani gaya hidup nomaden. Mereka dikenal sebagai penambang garam tradisional, menggali balok-balok garam dari Danau Asal dan Danau Karum, lalu mengangkutnya dengan karavan unta melintasi gurun untuk dijual ke daerah lain. Pekerjaan ini sangat berat, dilakukan secara manual di bawah panas ekstrim dan bisa memakan waktu berhari-hari. Selain itu, sumber air di wilayah ini sangat terbatas, sehingga mereka harus berpindah-pindah mencari sumber daya yang cukup untuk bertahan hidup. Julukan neraka dunia bukan hanya menggambarkan kondisi fisik wilayah ini, tetapi juga tantangan luar biasa yang harus dihadapi oleh masyarakat Afar untuk bertahan hidup di sana. Selain itu, terdapat formasi geotermal berwarna-warni di daerah Dalol yang terbentuk dari reaksi kimia berbagai mineral dan gas yang keluar dari perut bumi. Wilayah ini sangat tandus dengan curah hujan yang hampir nol, sehingga hanya sedikit tanaman yang bisa bertahan hidup. Selain menghadapi tantangan lingkungan, suku Afar juga dikenal sebagai masyarakat yang tangguh dan berani. Dalam sejarahnya, mereka sering terlibat dalam konflik dengan suku lain dan mempertahankan wilayah mereka dengan gigih. Mereka memiliki tradisi yang kuat dalam peperangan dan dikenal sebagai pejuang yang berani. Meskipun modernisasi telah mulai masuk ke beberapa bagian wilayah mereka, sebagian besar suku Afar masih mempertahankan gaya hidup tradisional dan bergantung pada penggembalaan serta perdagangan garam sebagai mata pencaharian utama mereka. Julukan neraka dunia bukan hanya menggambarkan suku panas dan kondisi alam yang ekstrim di wilayah ini, tetapi juga perjuangan luar biasa yang harus dihadapi suku Afar untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Mayoritas suku Afar menganut agama Islam, meskipun beberapa tradisi kepercayaan leluhur masih dipraktekkan. Mereka memiliki sistem kepercayaan yang unik, yang melibatkan roh-roh leluhur dan kekuatan alam. Meskipun terpisah oleh jarak yang jauh dan lanskap yang berbeda, kedua suku ini berbagi kesamaan yang mendalam. Mereka adalah masyarakat yang terikat erat dengan tradisi yang kaya dan hubungan yang kuat dengan tanah leluhur mereka. Mereka adalah penjaga budaya unik mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah suku Himba dan suku Afar adalah kisah tentang ketahanan, keindahan, dan semangat manusia. Mereka adalah bukti bahwa bahkan di lingkungan yang paling keras sekalipun, budaya dapat berkembang dan tradisi dapat bertahan.